wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Alhamdulillah, berarti kabarnya semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita menjadi pelajaran yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta doa. Doa mulai. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Adola Akbar, Agil Nurdianto, Amanda Dwi Patona, Aris Dwi Patona, Asifa Putri, Akbar Ramadan, Bella, Dimas Raputra, Alfatra Kalisha, Kaila Dwi Putri. Ya, baiklah. Berarti semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terbiasa memeriksa pakaian dan kerapian serta kebersihan. Silakan dirapikan dulu pakaiannya. Buku-bukunya sudah bersih? Ya, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Karena apa? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, jadi sebagai orang yang beriman, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan hati maupun kebersihan badan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya, bagus. Jadi kelas 4 semangat semua belajar. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang kita memulai pelajaran. Namun pelajaran kita di awal tahun 2022-2023 yaitu materinya tentang surat Al-Fatihah. Silakan Ibu buka bukunya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, sebelum kita memasuki surat Al-Falaq, tentunya ada keutamaan kita membaca Al-Quran. Yang mana kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan apa, Nak? Iya, pahala. Terus akan diberikan syafaat nantinya di akhirat nanti. Terus apalagi? Membersihkan hati. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia. Kedengkian atau kemusyrikan itu akan hilang. Itu adalah keutamaan kita membaca Al-Quran. Nah, Al-Falaq ada di dalam Al-Quran? Ada. Surat berapa? 113. Iya, 113, yaitu surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya apa, Nak? Di waktu subuh. Waktu subuh. Al-Falaq
kalian menirukan. Ya? Oke, kalau sudah paham, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Pikiran anak-anak semua. Ayo sama-sama seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baiklah, berarti semuanya sudah bisa membaca Al-Falaq. Dipastikan lagi ya nak, di rumah dipelajari. Karena apa? Surat Al-Falaq ini banyak keutamaannya. Terutama apa? Menjaga kita dari kejahatan di waktu malam, kejahatan makhluk Allah. Apa saja makhluk Allah? Manusia. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kevin. Dari tadi, dari kejahatan makhluk itu banyak, dari manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu kalau kita sering membaca Al-Falaq, mudah-mudahan kita akan terhindar dari kejahatan itu tadi. Ketiga yaitu kejahatan iri dengki. Kenapa? Manusia itu mempunyai sifat iri dan dengki. Jadi kalau kita membaca ini, insya Allah kita dijauhkan dari perbuatan iri dan dengki. Sekarang lanjutkan lagi. Nah, pada ayat pertama tadi kan ada Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ini. Nah, di situ ada huruf apa yang pertama? Kaf, kho. Ya, itu berbeda. Ada ka, ada ko. Kalau ko, nah ini sangat berbeda walaupun hampir sama. Ini yang dinamakan dengan ko atau kop. Ini kaf. Ada kop, ada kaf. Jadi berbeda ya. Jangan nanti kul tapi kul. Itu harus berbeda pembacanya karena beda cara membaca itu akan mempengaruhi arti dari surat. Oke. Nah, baik, kalau tadi adalah pembacaan surat Al-Falaq dan penunggalannya antara huruf qaf, kaf dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan yaitu arti dari surat Al-Falaq. Al-Falaq tadi ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang dari subuh atau fajar. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, ayat kedua dibaca. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, yang seperti ibu katakan tadi, makhluk manusia, hewan, tumbuhan, itu semua. Yang ketiga, ayat ketiga yaitu kejahatan malam yang telah gelap gulita. Di tengah malam itu kan gelap. Kalau dulu zaman dulu itu kan banyaklah macam-macam makhluk Allah yang tidak serupa dengan kita yang sering mengganggu. Iya, jadi dengan membaca surat ini
insya Allah kita dilepaskan atau dijauhkan dari kejahatan malam dan ulam gulita. Dan selanjutnya yaitu ayat 4. Iya, itu tadi ayat keempat. Apa nak ayat keempat nak? Silakan dibaca. Iya, dari kejahatan perempuan penyihir atau tukang sihir, kan banyak ilmu-ilmu hitam itu. Nah, dengan membaca surat Al-Falaq kita bisa terhindar. Yang kelima, dari kejahatan orang yang dengki. Ya, apabila ia dengki. Jadi banyak manusia itu, macam-macam manusia itu banyak. Ada yang soleh, soleha, ada pula yang bersifat dengki. Nah, jadi dengan membaca surat Al-Falaq kita terhindar dari perbuatan dengki dan juga terhindar dari orang-orang yang berbuat dengki. Ya, itu tadi adalah pengertian dari surat Al-Falaq. Semoga anak-anakku sekalian bisa membacanya lagi di rumah dan bisa memahami. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu ada pertanyaan. Atau siapa yang ingin bertanya? Ya, apa nak? Bu, kalau kita sering membaca Al-Quran, rumah kita akan diberkahi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, itu rumah kita akan bercahaya. Karena apa? Malaikat akan menghampiri kita kalau kita sering membaca Al-Quran. Dan tadi juga kita mendapatkan syafaat, terhindar dari malapetaka, terhindar dari dengki, mendapatkan akhlak yang mulia, banyak sekali. Yang tadi kan sudah Ibu katakan. Sudah? Jelas tadi nak pertanyaannya? Ya, kalau jelas kita lanjutkan pertanyaan kedua. Ya. Nah, surat Al-Falaq turun di kota mana? Siapa yang bisa? Tergolong dari surat Makkiyah, tapi turunnya di kota? Iya, bagus, di kota Mekah. Jadi sudah tahu kan di mana tadi? Di kota Mekah. Nah, sekarang masih ada yang bertanya? Tidak? Oke, sekarang kalau tidak ada, ibu yang ingin bertanya. Nah, jadi pertanyaan dari ibu, apa kandungan dari surat Al-Falaq? Tadi kan kita sudah mengartikannya, membacanya, memanggalkannya. Apa dari kandungan surat Al-Falaq itu tadi? Mohon pertolongan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Iya, itu tepuk tangan untuk temannya. Nah, yang itu apa nak? Kandungan surat memohon pertolongan kepada Allah yang dari semua makhluk. Iya, bagus sekali, sama ya. Tidak apa-apa walaupun sama, yang penting sudah berani kita kasih ya. Mana jempolnya? Iya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan untuk minggu ke depan kita akan melanjutkan masih dalam tema surat Al-Falaq. Ya. Jadi harapan ibu supaya kalian bisa mengaplikasikannya di rumah dimanapun kalian berada.